Ya, ada yang ingat nggak kira-kira tahun 2000 itu ada pertandingan olahraga yang besar apa itu? Tahun 2000. Olympics, Paralympics. 2000 they were in. Sydney. 2000 tahun 2000 di mana ya? Sydney. In where you said? Sydney. Sydney, who said that? Sydney, siapa yang bilang Sydney tadi? Wow, right over there. Siapa yang bilang Sydney tadi? Are you feeling energetic? Ya? You gonna run? Siapa yang bilang Sydney tadi? Bapak? Coba. Bapak yang lari ke sini kan daripada saya lari. Ya, jadi itu Sydney tahun 2000 di negara saya. And it's very lucky if you get to compete in your home country. Ya, sangat beruntung kalau kita bisa berkompetisi berlomba di negara kita sendiri. Now my goal, of course, going into Sydney was to win gold. Dan goal saya di Sydney adalah bahwa saya harus mendapatkan lagi medali emas. I had done it very quickly in Atlanta, and I thought, no problem, I can do it again in Sydney. Ya udah bagus banget pas saya di Atlanta, gitu ya, pasti di Sydney gampang lah saya raihnya. However, Ya. I competed in the 200 meters, and maybe the people down the front can tell me, is this gold? Dan saya berlomba di 200 meter, mungkin orang yang di depan sini bisa lihat ini kira-kira medali emas atau bukan? You have to look closely. Lihat lebih jelas lagi ini medali emas bukan? What is it, bronze? Ini apa? What is bronze? Number Ya ini adalah medali perunggu sebenarnya, nomor 3, tingkat 3. I won bronze, it's not gold. Ya, yang saya menangkan adalah medali perunggu, bukan emas. So I tried again in the 100 and 400 meters. Kemudian saya berlomba lagi di 100 meter. And can you tell me, is this gold? Dan ini kira-kira apa? Ini medali emas atau bukan? Apa? Silver. Silver. What about silver? The two. Jadi peringkat 2 aja ya. What happened to number 1? Apa yang terjadi dengan peringkat 1? You know, I tell you, it's always wonderful still to win a medal. Ya, jadi saya selalu bilang bahwa selalu menyenangkan untuk bisa mendapat medali. It's better than being number 4 and get nothing. Ya, mungkin akan lebih baik daripada menjadi peringkat 4 dan tidak dapat apa-apa. But I wanted to be number 1, win gold. Tapi saya maunya sebenarnya jadi nomor 1 mendapatkan medali emas. And something went wrong. Tapi ada sesuatu yang salah terjadi rupanya. So I had a look at my life leading up to the Sydney Games. Jadi setelah Olimpiade di Sydney itu, saya melihat kembali kehidupan saya. And I realized a very significant thing. Dan saya mulai menyadari bahwa ada hal-hal penting yang terjadi di situ sebenarnya. I was so busy doing too many things that I was actually performing at a silver level in everything that I was doing. Saya terlalu sibuk melakukan begitu banyak hal dan sehingga performa saya, kinerja saya itu sebenarnya hanya di tahapan medali perak memang di situ. And I realized if I want to be number 1 and win gold, I need to make some changes. Dan saya sadar kalau saya ingin jadi nomor 1 dan memenangkan medali emas, saya harus membuat satu perubahan. So maybe for you, have a think about where you're at. Ya mungkin Anda saat ini berpikir di mana posisi Anda sekarang? After hearing Rinaldi and hearing Meow and William this morning, Ya setelah mungkin mendengarkan speech dari Pak Rinaldi, Pak Ria, Pak William pagi ini. whereabouts are you sitting? Whereabouts are you positioned? Ya, kita mulai berpikir di mana posisi kita. And maybe you might need to make some changes to make sure you get to where you want to get to. Ya dan mungkin Anda sudah mulai harus membuat perbedaan untuk benar-benar mencapai di posisi yang Anda inginkan. So I want to share 4 tips with you that you can take away today that can help you try and get to this position. Jadi saya akan memberikan tips apa yang saya lakukan untuk bisa membantu Anda meraih posisi yang Anda inginkan. Okay, so the first one, such as, Jadi yang pertama, okay, really, really important, and I'm sure everybody in the room already does this or you should do this, is make sure that you set goals. ya jadi mungkin ada beberapa orang atau mungkin sudah banyak yang melakukan atau ini harus dilakukan. Ada yang pertama harus membuat tujuan, menentukan tujuan. You know, a really simple goal for you all is to sell 2 cases every week. Ya mungkin ada yang membuat tujuan bahwa saya harus menjual 2 cases atau closing 2 cases gitu ya setiap minggu misalnya. And once you set the goal, the most important part of it is to work out how you actually achieve the goal. Yang penting pada saat kita membuat tujuan adalah kita harus memikirkan prosesnya bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. What do you have to do every single day that will make the difference? Ya apa yang bisa atau harus Anda lakukan setiap harinya yang bisa membuat menjadi suatu perbedaan. You know, how many different people do you need to speak to? Ya ada berapa orang Anda harus ngomong. How much time do you need to work? Ya berapa jam Anda harus bekerja sehari. And if you're not quite sure, ask people who have been
Dan kalau Anda tidak terlalu yakin dengan itu, Anda boleh bertanya kepada orang yang sudah lebih sukses dari Anda. Ask leaders in Prudential and ask Prudential themselves. Ya, tanya apa leader Anda di Prudential. So once you know what your goal is and how much time, what you need to do every day, Ya, jadi kalau Anda sudah menentukan tujuan Anda dan tahu berapa banyak waktu yang harus Anda habiskan setiap harinya, you then need to work out, do you have enough time? ya, dan Anda harus menentukan apakah Anda punya cukup waktu untuk melakukannya. As I said, for me, I was too busy doing too many things, Seperti tadi saya ceritakan bahwa saya terlalu sibuk untuk melakukan begitu banyak hal, and I was not achieving my goals. sehingga saya tidak bisa meraih tujuan saya. So the second tip I want to give you, that I hope might be able to help you all, Ya, jadi yang hal kedua yang saya sampaikan, is write down every single commitment that you have in your yaitu life. tuliskan semua komitmen yang Anda miliki dalam hidup Anda. And have a look at your commitment and have a look at your goal Ya, kemudian Anda lihat lagi komitmen Anda lihat lagi tujuan Anda, and work out which ones are really important. dan mulai memilah-milah mana sih yang sebenarnya yang paling penting. You know, some people say, I need more time, I need more time. Banyak orang bilang, wah saya butuh lebih banyak waktu, saya butuh lebih banyak waktu. So maybe you have to stop doing the things that just waste our time. Jadi mungkin Anda harus berhenti melakukan hal-hal yang sebenarnya hanya sekedar buang-buang waktu saja. We can delete. Ya, jadi kita bisa hapuskan. You know, some things we can ask other people to do. Beberapa hal mungkin kita bisa minta orang lain untuk bantu lakukan. We can delegate. Artinya kita bisa delegasikan tugas itu. And you know, sometimes if you have a good look at your life, Dan mungkin ada satu waktu di mana Anda melihat kembali hidup Anda. there are some things that could wait, maybe for 5, 10, even 20 years. Mungkin ada hal yang sebenarnya masih bisa menunggu lah, masih bisa ditunda. Mungkin masih 5 tahun lagi bisa dilakukan, 10 tahun bahkan. We can delay it. Ya, jadi mungkin kita bisa tunda dulu. But what is the most important thing is you need to do the things that matter every single day so you will achieve your goal. Tapi yang paling penting harus Anda lakukan adalah Anda harus tahu apa yang harus Anda kerjakan setiap hari, setiap menitnya untuk bisa mencapai tujuan Anda. Okay, number 3. Tiga. Dan yang ketiga, Okay, hands up in the room if you like to help people. ya berapa banyak dari Anda yang suka senang membantu orang? Who likes to help people? Siapa yang senang membantu orang? Yeah, wonderful. It's a wonderful skill to have. Ya, saya senang sekali kalau Anda suka membantu orang, gitu ya. And you know what? You would be with Prudential if you didn't like to help people. Ya, jadi dengan Prudential Anda pastinya membantu banyak sekali orang. But I'll tell you one secret from my journey. Tapi ada satu rahasia dari kehidupan saya, Is I really like to help people too. bahwa saya juga sebenarnya suka membantu orang. And sometimes I help too many people at the same time. Dan biasanya seringkali saya membantu terlalu banyak orang pada saat yang bersamaan, Which means I'm not good for anybody, including myself. sehingga pada akhirnya karena saya tidak bisa membantu semua sekaligus, akhirnya merasa tidak berguna buat mereka, bahkan juga buat diri saya sendiri. So sometimes if you can learn to say no, number 3, Jadi kalau Anda bisa belajar untuk bilang tidak, this can really make a difference to your result. ini bisa menjadi satu perbedaan, membuat satu perbedaan besar dalam hasil yang Anda capai. And it's not saying no because you don't want to help people. Bukan berarti Anda bilang tidak karena Anda tidak mau bantu orang. You want to make sure you perform at your best so you can be a best service to everybody. Ya, Anda harus bisa pastikan bahwa Anda memberikan yang terbaik, gitu ya, supaya Anda bisa juga memberikan yang terbaik ke setiap orang. Does that make sense? Ya, masuk akal ya kira-kira. Make sense? Yeah? Okay. Number 4, last one. 4. Really important one, and no matter how many successful business people I meet, Ya, jadi dari orang-orang yang pernah saya temui gitu, no matter how many successful leaders or athletes, ya, jadi mungkin orang-orang yang sukses, pemimpin sukses atau atlet sukses, everybody does this one. ya setiap orang biasanya melakukan hal ini yang nomor 4. If you want to be number 1, you need to start surrounding yourself with people who want to be the same. Kalau Anda yang menjadi nomor 1, Anda harus berada di antara kumpulan orang-orang yang juga punya jiwa atau semangat untuk menjadi nomor 1. You need to learn from other people around you so you know where you're going, Ya, Anda harus belajar dari orang-orang sekeliling Anda supaya Anda bisa menaikkan diri Anda, and diri you Anda, can share the energy. dan Anda bisa saling berbagi energi, semangat. And I know that's one of the reasons why you're here today, Dan saya tahu itu juga alasan Anda kenapa Anda berada di sini hari ini. and you never make sure you miss a Prudential event. Ya, sehingga Anda tidak pernah melakukan apa-apa yang Indonesia. You have to share all of this great energy because you're very similar people. Ya, Anda harus berbagi energi yang sama ini dengan orang-orang yang juga punya semangat yang sama. So for me, over 4 years between Sydney and the next games which were Athens, Ya, jadi buat saya dalam waktu 4 tahun
sejak Olimpiade di Sydney, dari Olimpik di Sydney sampai ke Athena nantinya. I worked very hard on staying true to this. Dia benar-benar kerja keras dan benar-benar fokus kepada 4 hal ini. And I still do this every day. Dan bahkan sampai sekarang masih saya lakukan juga. Whether it's business goals or athletic goals. Apakah itu tujuan bisnis saya atau tujuan di bidang olahraga? So I went to the Athens Games in 2004. Jadi akhirnya saya pergi ke di Athena tahun 2004. Feeling the best prepared I'd ever felt. Dan saya pada saat itu merasa paling siap daripada sebelum-sebelumnya. This system made sure all of the hard work was done. Karena sistem ini memastikan bahwa semua kerja keras itu sudah saya lakukan dalam 4 tahun sebelumnya. And all I had to do in Athens was just run. Ya, jadi yang perlu saya lakukan di Athena adalah hanya sekedar lari saja. And the result would already be shown for itself. The Dan result. hasilnya itu akan bicara nantinya. So in Athens I ran the 400 meters. Jadi di Athena saya berlari sejauh 400 meter. Has anyone ever run 400 meters before? Ada yang pernah lari 400 meter nggak sebelumnya? Ada? Is there any crazy people in the room? Ada? Siapa? Anyone else run 400 meters? Yeah. Ada yang pernah lari 400 meter lagi? It's a very hard race, 1 lap of the stadium. 1 lap. Itu satu perlombaan yang cukup berat karena kita harus berlari mengelilingi satu putaran stadion. And if you're not sure, maybe after you can run around the shopping centre 1 time. Ya, jadi kalau nggak yakin nanti boleh coba kelilingin satu pakuwon ini ya, gitu ya. Mungkin 400 meter putar-putar sendiri. No stopping, no shopping. Jangan bener belanja, tapi bener lari gitu ya. But for me, before I ran this race in Athens, Ya, jadi ketika saya lari ya, itu perlombaan ini di Athena, my coach told me 2 things to focus on during my race. pelatih saya berpesan 2 hal untuk saya tetap fokus selama perlombaan. She said, when you run a race, don't ever watch what your competitors are doing. Dia bilang yang pertama, ketika kamu sedang berlomba, jangan memperhatikan apa saingan kamu lakukan. You need to think and run your own race. Anda hanya perlu memikirkan dan menjalani perlombaan Anda sendiri. We have practiced this over and over again. Dan kami itu melatih itu berulang kali. And it's exactly the same for you. Do not worry about what your competitors are doing. Ya, ini sama saja seperti Anda gitu. Anda tidak perlu khawatir dengan apa yang kompetitor Anda lakukan. In fact, you're very lucky because Prudential is number 1 anyway by a long way. Ya, karena Anda sudah beruntung, Indonesia nomor 1. And also, don't worry about what the rest of the world is doing. Don't worry about what the rest of the world is doing. Ya, dan juga nggak perlu khawatir apa sih yang orang-orang lakukan, orang-orang lain di seluruh dunia yang lakukan. You know, the market and the opportunity that even for me that I see here for you Ya, jadi karena kesempatan dan pasar ini pada saat ini seperti yang saya lihat, is incredible. ya ini luar biasa sebenarnya di sini. From someone who's from a small country of only 20 million people, from a small country of 20 million people, Ya, jadi dari sebuah negara kecil yang mungkin sekitar 20 juta penduduknya, I am very envious because you have an amazing opportunity here with ya, Prudential. saya sebenarnya sangat iri karena Anda punya kesempatan yang besar sekali di sini di Indonesia bersama Prudential. So don't worry about what anyone else is doing. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan apa sih yang orang lain lakukan. The second thing she said to me Oke, pesan kedua yang pelatih saya katakan, was when you run your 400 meters, yaitu ketika kamu berlari 400 meter, never think about, am I going to win gold? jangan berpikir, jangan terlalu disibukkan dengan pikiran apa saya akan menang medali emas apa enggak. She said the athlete who thinks about gold is often the athlete who loses gold. Karena biasanya atlet yang selalu berpikir tentang medali emas gitu ya, dia malah biasanya nggak mendapatkan medali emas. She said you need to think about what you have to do every step of the race. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu benar-benar fokus terhadap apa yang kamu lakukan ya setiap langkahnya, And not about the finishing line. ya, dan hanya memikirkan tentang sampai ke garis finish. And it's exactly the same for you when you're working with many potential clients or new customers. Ini sama seperti yang Anda lakukan mungkin ketika Anda bertemu calon nasabah, ya, calon nasabah. Don't think about whether you're going to be successful with the sale Jangan terlalu dipusingkan dengan apakah kira-kira mereka akan beli atau tidak, or maybe your commission. atau mungkin bikin poin komisinya berapa ya. If you focus on doing the right step of the way Kalau Anda bisa fokus terhadap hal-hal yang memang harus Anda lakukan setiap langkahnya, and all the detail, ya, dan semua detailnya, the results will come for you. hasilnya pasti akan datang kepada Anda. So this is what I did. I prepared to remember these 2 things. Jadi ini yang saya lakukan. Saya benar-benar siap dan saya lakukan 2 hal pesan pelatih saya ini. Now I want to teach you how to run 400 meters.
Ya, jadi saya akan ceritakan nih, gimana sih cara kita menjalani atau lari sejauh 400 meter. And you'll understand why in a minute. Yeah. Understand why after. Ya, dan Anda akan paham nanti kenapa saya melakukan itu. As athletes, we practice the start of a 400 meters as fast as we can, right from the start. Sebagai seorang atlet, pada saat kita mulai, kita harus mulai secepat mungkin. Because when you start fast, you have the energy and you have the momentum. Karena kalau Anda bisa memulai dengan cepat, Anda akan mendapatkan energi dan juga momentum yang bagus. You know, you've already started your race. We're up to April already. Ya, dan saya tahu kita juga di Prudential juga sudah memulai start yang bagus sampai di bulan April ini. And you have started your race very well. Jadi Anda sudah menandai dengan sangat bagus. Okay, but the trick is around 200 meters of the race, Tapi ya, biasanya setelah 200 meter, about halfway, jadi sekitar setengah perjalanan, this is the point that can change the result. ini adalah poin atau titik di mana bisa berubah hasilnya. This is the point as athletes where you can become tired. Ini adalah titik di mana sebagai seorang atlet Anda bisa mulai lelah, mulai capek. Maybe you think, maybe I'll slow down a little bit because I'll save some energy, and then when I get around the corner, I'll have energy to come home. Jadi mungkin Anda mulai berpikir, gimana kalau saya agak memperlambat sedikit lari saya supaya simpan tenaga, nanti pas belokan di putaran terakhir gitu ya, saya akan lari, mudah-mudahan dapat energi tambahan untuk bisa lari lebih cepat. But this doesn't work. Tapi bukan seperti itu menjadi sebenarnya. As soon as you slow down, you lose momentum and you lose energy. Karena begitu Anda menurunkan laju lari Anda sudah akan kehilangan energi dan kehilangan momentum. So as athletes, we practice over and over and over again. Jadi sebagai seorang atlet kami melatih ini berulang-ulang kali. And we make sure we're fit enough Ya, dan kita memastikan bahwa kita lakukan dengan cukup baik. that when we get to the 200 meter mark, we're not tired. Sehingga ketika kita sampai di titik ke-200, kita tidak jadi lelah. In fact, we think I'm going to work even harder. Dan bahkan kita harus berpikir bahwa saya harus lari lebih cepat lagi, bekerja lebih keras lagi. And often we'll think, fast arms. Ya, jadi yang saya ingat adalah hanya ini, menggerakkan tangan lebih cepat lagi. So for you, and maybe in a month or two, you start to get a little tired. Jadi sama seperti Anda mungkin ketika memasuki pertengahan tahun Anda akan mulai merasa sedikit lelah. Exactly. Is that second row? Ya, seperti ya Bapak ya, baris kedua. You think of me? Yeah, okay. You think of me? When you start to get tired, I want you to think of me. Ya, jadi ketika Anda mulai merasa lelah, Anda boleh berpikir tentang saya atau mengingat saya. And don't take a rest. Ya, sorry. Don't take a rest. Ya, jadi jangan ambil resiko. You need to think, I'm going to work even harder now. Dan Anda harus berpikir justru mulai saat itu justru Anda harus bekerja lebih keras lagi. And even though it might be tough, Ya, walaupun mungkin keadaan menjadi lebih berat, I'm going to keep energy and momentum going. ya saya harus memastikan bahwa energi dan momentum saya tetap terjaga. So when you come around the bend Sehingga ketika di putaran belokan terakhir, and you sprint home for the finish, ya ketika Anda memasuki garis finish nanti, you put yourself in the best position possible Anda menempatkan posisi Anda di posisi yang terdepan, terbaik, to achieve your result, your goals. untuk bisa mencapai tujuan Anda. And you know what, as athletes, we don't stop just before the line. Dan sebagai atlet, tentu Anda tahu bahwa kita tidak berhenti sebelum garis finish. We don't stop at the line. Kita tidak berhenti pas di garisnya. In fact, we run right through the line. We keep on going. Ya, sebenarnya kita berlari melewati garisnya dan tetap terus berlari dulu. So when you achieve one of your goals, Jadi kalau Anda sudah mencapai tujuan Anda, satu tujuan Anda, you know, maybe you can give yourself a little pat on the back. ya mungkin Anda boleh menepuk diri Anda sendiri gitu ya. But don't rest. Think of your next goal and keep on going. Ya, tapi jangan berdiri dari situ, Anda lihat tujuan Anda berikutnya dan tetap terus berlari. And this will help you to be number one. Ini akan membantu Anda tetap menjadi nomor satu. So after winning silver medals for about 8 years, Jadi setelah sekitar 8 tahun hanya mendapatkan medali perak, do you think I will win the race on this photo? kira-kira dari foto ini saya berhasil menang nggak? Maybe the people in the front. Can you see? Menang nggak? What color? Ini warna apa ini? Let's go one, let's go again. Ya, akhirnya saya mendapatkan lagi medali emas. Ya, ya. And you know what is the most incredible feeling to win gold again? Ya, dan ini adalah perasaan yang sangat luar biasa untuk bisa mendapatkan kembali dari emas. And I'll tell you, when you win gold again, silver really does suck. Ya, jadi kalau saya mulai berpikir, wah, karena dapat emas, wah yang perak kemarin itu benar-benar payah sebenarnya gitu ya. Silver is number 2, gold is
yang sangat luar biasa. With any success, you go up and you go down. Jadi selama itu saya mengalami kesuksesan, kemudian turun juga, naik lagi. But as long as you know how to get up there is the key. Tapi selama Anda tahu bagaimana cara bisa naik lagi ke atas sana. And I have had an incredible journey of representing my country. Yang saya mengalami satu perjalanan luar biasa karena saya bisa mewakili negara saya. Very lucky to win medals. Dan sangat beruntung bisa mendapatkan medali emas. But I think one of the highlights of my career off the track Tapi sebenarnya satu hal yang terpenting dalam karir saya justru di luar lapangan. was in 2006 I was asked to speak at the United Nations in New York. Yaitu ketika tahun 2006 saya diundang datang ke markas PBB untuk bicara di markas PBB. I was one of 4 athletes chosen from around the world to speak. Saya adalah salah satu dari 4 atlet yang dipilih dari seluruh atlet di seluruh dunia untuk bicara di PBB. This was a year that the United Nations were focusing on sport. Ya, jadi kami diundang di sana untuk bicara di markas PBB, bicara tentang olahraga. Can we bring the photo back up? Oh, so who's the guy in the middle with the blue suit? Ada yang tahu siapa kira-kira pria yang di tengah pakai jas warna biru? Kofian. Ya, siapa? Ya. Jadi itu yang kira-kira tahu nggak yang di sebelah saya, ini yang berdiri di sebelah saya siapa itu? Roger Federer ya, jadi atlet tenis nomor 1 dunia. Jadi ketika saya lihat kembali foto ini, Sometimes I have to pinch myself to think if this is me in the photo. ya seringkali saya harus mencubit diri saya sendiri untuk memastikan bahwa itu benar-benar saya yang itu bilang. Again, this was a dream for me. Sekali lagi itu dulunya hanya sekedar impian saja buat saya. To be standing next to Roger Federer Ya, untuk bisa berdiri di samping Roger Federer and to have Kofi Annan. dan juga di depan saya ada Kofi Annan. And again, I realized from this situation, Ya, kemudian saya sadar lagi dari situasi ini. if you work hard and set your goals and dream big, Ya kalau Anda menetapkan tujuan Anda, gitu, mau mempunyai impian yang besar, your dreams can come true. impian Anda bisa terwujud di depan. So I just want to finish with to tell you the biggest challenge of my journey, Ya jadi tantangan yang saya temui dalam perjalanan hidup saya, which in effect became the biggest reward in the end, was the biggest reward, ya itu adalah satu penghargaan terbesar. was actually learning to love myself and my disability. Ya, yaitu adalah ketika saya pada akhirnya bisa menerima diri saya sendiri dengan segala ketidakmampuan. You know, when I first became a Paralympic athlete, Ya, jadi ketika saya pertama kali jadi atlet Paralimpik, and I would walk into a room like this, ya, ketika saya bisa datang ke satu pertemuan seperti ini, again I could see people trying to look at me, trying to work out what was wrong. seperti biasa saya bisa lihat orang-orang mulai melihat diri saya sambil berpikir apa yang kira-kira salah dengan diri saya. And if someone was brave, they might say, "Look, Katrina, you look okay. What's wrong with you?" Dan kalau mereka cukup berani mereka akan tanya, Katrina kamu kelihatannya baik-baik aja, apa sih yang sebenarnya salah dengan kamu, cacatnya di mana gitu? And I'd tell them I had cerebral palsy, and they'd quickly change the topic. Dan biasanya saya akan jawab, oh saya terkena penyakit cerebral palsy, itu saya ganti topiknya. This was hard for me. Ya karena cukup sulit buat saya gitu. And if someone was brave, they would say, "Well, you look okay. Show us. How does it affect you?" Ya dan kalau ada yang berani lagi masih akan bertanya lagi, tapi kamu kelihatannya baik-baik aja, apa sih pengaruhnya ke tubuh kamu? And I would show them, and then I'd quickly change the topic. Ya kemudian saya bisa cerita, saya akan tunjukkan, terus saya alihkan lagi topiknya. But slowly, after sharing it with more and more people, Tapi akhirnya setelah bercerita ke lebih banyak orang, people weren't judging me. ternyata orang-orang tidak menilai atau menghakimi saya. In fact, people were really excited that I was achieving my best. Bahkan orang-orang banyak yang kagum gitu karena saya meraih hal-hal besar dalam hidup saya. And this helped me to be proud to have a difference and love the fact of being unique. Ya dan ini yang membuat saya bangga bahwa saya bisa membuat sebuah perbedaan dalam hidup saya. And now instead of hiding it, it is a strength for me. Ya jadi sekarang tidak lagi saya menyembunyikan, justru itu menjadi kekuatan buat saya. And one thing I realized from my whole journey Dan satu hal yang saya sadari dari seluruh perjalanan hidup saya, is that every single person has the potential to have a disability. bahwa setiap dari kita itu sebenarnya punya potensi untuk memiliki satu ketidakmampuan. A disability is not what we see.
Ya, mungkin ketidakmampuan itu bukan yang bisa terlihat secara fisik, A disability is how you may limit your mind. yaitu ketidakmampuan yang Anda miliki adalah bagaimana Anda sering pada akhirnya membatasi diri Anda. If you don't believe in yourself, Kalau Anda percaya pada diri Anda, if you see an obstacle and you run the other way, kalau misalnya Anda ketemu rintangan dan Anda malah lari berbalik menjauhinya, if you find excuses and blame other people, ya kalau kemudian Anda selalu mencari alasan dan menyalahkan orang lain, this could be a disability to you. inilah yang disebut ketidakmampuan yang terjadi dalam diri Anda. Because you're stopping yourself from being the best that you can be. Karena Anda sebenarnya sedang menghentikan diri Anda, membatasi diri Anda untuk bisa menjadi yang lebih baik atau terbaik dari diri Anda sendiri. So I encourage you all Jadi saya mendorong pada Anda semua to make sure you set very clear goals. memastikan Anda untuk menetapkan tujuan Anda dengan sangat jelas. Work out what the process is to go out there and sell your credential. Ya, kemudian juga memastikan Anda menjalani prosesnya, yaitu mungkin menjual bersama credential. Don't worry about what your competitors are doing. Ya, nggak perlu terlalu memusingkan apa yang kompetitor kita lakukan. And when you get to the 200 meter mark, make sure you keep working hard. Dan ketika Anda sampai ke titik 200 meter di pertengahan, pastikan Anda bekerja lebih keras lagi. And keep your momentum and energy going so you can be number one. Dan memastikan energi dan momentum itu tetap berjalan supaya Anda bisa menjadi nomor satu. And you can achieve your dreams. Sehingga Anda bisa meraih impian-impian Anda. If I can do it, Ya, kalau saya bisa melakukannya, any of you can do anything you set yourself to achieve. ya pasti Anda semua bisa juga meraih apa yang Anda lakukan. So I want to do something with you all before I leave. Jadi saya ingin melakukan sesuatu sebelum saya pergi. We're going to have a bit of fun before you go away and maybe eat some lunch. Ya, sambil bersenang-senang lah sebelum kita menyelesaikan sesi ini. I want you to all stand up. Saya mau Anda semua berdiri. Okay, now I want you to shake your person hand next to you. Saya mau Anda menyalami tangan orang sebelah You Anda. can say hello, bit of handshake. Ya, mungkin kalau belum kenal saya kenalan dulu gitu ya. Big smile. Ya, senyum yang lebar. Okay, now I want you to say as loud as you can 5 times. Dan kemudian saya ingin meneriakkan sekeras-kerasnya sebanyak 5 kali. I can do it. I can do it, saya bisa melakukannya. Ya, jadi Anda bisa melakukannya kalau Anda menetapkan pikiran Anda untuk dapat melakukannya. Just to help you with this, Ya, jadi ini untuk bantu Anda. I want you to be number one. Ya, saya ingin Anda menjadi nomor satu. And in Australia, if we want a sporting team to be number one, Ya, di Australia kalau kita ingin memberikan semangat kepada tim untuk bisa tim itu menang, we sing a song to them. ya kita menyanyikan sebuah lagu ya, lebih tepatnya kayak yel-yel gitu lah So mereka. I'm going to sing a song to you, and I'm going to teach you how to sing it. Ya, jadi saya akan mengajarkan kepada Anda, kita akan lakukan itu nantinya. Okay? Okay. Alright. This is how it goes. Now I'm going to say Aussie, and Aussie means Australian. Okay? Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Aussie, oi! Aussie, oi! Aussie, Aussie, Aussie! Oi, oi, oi! Okay? Indo, oi, oi.
credential. And you have to say number one. Anda jawabnya number one. Okay, I want you to do it as loud as possible so everybody in Surabaya knows that Prudential is in this building right now. Saya ingin keras semua orang satu Surabaya tahu ada di sini semua. Okay, it's the last one. Are you ready? Siap. Okay. Prudential, Prudential, Prudential. Prudential, Prudential, Prudential. Prudential. Oh beres, sip. Ayo Bang Jeffrey. Satu.